Dalam video tutorial kali ini saya mau berbagi tips atau pengalaman tentang bagaimana caranya memasang dodot atau kampuh untuk tata rias pengantin Jogja Pais Ageng. Nah, dodot atau kampuh untuk tata rias pengantin Jogja Pais Ageng ini panjangnya untuk pengantin putri itu kurang lebih 4,5 meter. Dan kali ini di sini saya nggak bareng lagi sama asisten saya yang agak kemayu ya. Kali ini saya bareng asisten saya yaitu Mbak Mu. Nah, di sini yang akan membantu saya gimana cara memakaikan dodot atau kampuh. Nah, caranya adalah pertama, dodotnya ini sudah kita wiru terlebih dahulu. Nah, ini kita wiru kurang lebih 3 jari. Dan untuk jumlah lipatannya 5-9 lipatan atau 5-9 wiru, tergantung dengan besar atau kecilnya pengantin itu sendiri. Jadi kita sesuaikan, kalau misalnya pengantinnya mungkin agak kurus ya atau langsing gitu, jadi bisa 9. Kalau misalnya agak gemukan gitu bisa kita gunakan 5 lipatan atau 5 wiru gitu. Nah, yang pertama, dodot ini yang wironnya ini kita letakkan persis di tengah-tengah payudara untuk bagian kiri pengantin. Nah, namun sebelumnya kita ukur dulu panjang dodotnya. Caranya adalah untuk panjang dodot ini kurang lebih 1 jengkal dari kain cindenya. Jadi satu jengkal seperti ini. Berarti untuk tekukan ini sudah pas. Kalau misalnya teman-teman menemui klien mungkin lebih tinggi dari model saya atau lebih pendek, jadi untuk lipatan ini yang kita sesuaikan panjang pendeknya gitu ya. Kemudian untuk wiru bagian depannya ini kita lepas. Lalu untuk sisa dodotnya ini, sisa kampuh kita belakangkan. Nah, supaya dodotnya bagian atas ini kenceng, yang bagian ujung sini kita turunkan. Lalu kita perkencang dengan menggunakan jarum pentul. Nah, untuk sisa yang di bawahnya ini kita tekuk ke atas. Sisanya kita ke belakangkan. Jangan lupa supaya lebih rapi, ini lipatan-lipatannya dibenarkan lagi, dirapikan lagi. Nah, ini pun sama, arahnya ke bawah supaya dodotnya ini lebih kencang. Selanjutnya, sisa kampuh yang tadi dari belakang kita kedepankan dan kita sematkan jarum pentul di bawah ketiak pengantin yang sebelah kiri. Kemudian kita buat lipatan menuju ke pinggang bagian kanan pengantin atau nih, jadi dari tepi ini kita perketatkan ke kanan. Nah, yang diperketat adalah tepi kampuh ini atau tepi dodot yang disebut dengan kemodo. Nah, di pinggang bagian kanan ini kita perketat dengan menggunakan jarum pentul ataupun peniti. Nah, kemudian sisanya, kain yang disisanya kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita tarik untuk sisa yang bagian bawahnya ini ke arah tepian kampuh tadi yang sudah kita sematkan jarum pentul.
Selanjutnya untuk membuat songgo pocong, pertama kaki pengantin atau model kita langkahkan ke kanan selebar kurang lebih 3 jengkal. Nah, kemudian tepian kampuh ini diinjak di jempol pengantin. Nah, kemudian kita buat wiru. Kita letakkan di pinggang kanan pengantin. Selanjutnya kita perketat dengan menggunakan tali. Jangan lupa untuk tali itu dihabiskan atau ditali di bagian pinggang pengantin supaya terkesan lebih rapi. Setelah itu kita pasang udet. Caranya adalah kita mulai dari belakang. Nah, jangan lupa untuk panjangnya itu dipanjangkan sebelah aja karena nanti kita akan membuat jengil untuk bagian depannya. Setelah kita buat jengil, kemudian kita pasangkan bros pada jengil tersebut. Setelah itu kita gunakan saku atau pending ini di tengah-tengah cinde tadi atau udet tadi. Jangan lupa untuk sisanya atau terakhirnya itu letakkan di samping supaya terkesan lebih rapi. Nah, selanjutnya kita membuat songgol pocong. Caranya adalah untuk injekan tadi kita lepaskan, kemudian kita tarik perlahan. Nah, untuk tepiannya ini panjangnya harus sama dengan kampuh atau dodot yang ada di dalamnya. Jadi tadi jaraknya itu adalah 1 jengkal. Cara membuat songgo pocong ini, untuk sisa yang tadi, kampuh yang tadi, kita lipat terlebih dahulu. Kemudian untuk garis ini kita taruh untuk bagian atasnya karena nanti yang terlihat di bagian songgo pocong adalah garis-garis ini. Nah, caranya kita masukkan kampuh ke dalam, kita lipat supaya rapi. Lipatan ini hampir membentuk seperti telale gajah atau belalai gajah. Setelah songgo pocong selesai, kemudian kita membuat wolo. Caranya adalah untuk kain yang tadi di sebelah kanan ini kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam. Nah, setelah semua lipatan tadi kita ke samping kiri kan, kemudian kita ambil tepian kampuhnya. Jangan lupa bagian bawah kita samakan dengan kampuh bagian bawahnya, seperti ini. Oke. Dan bagian atasnya kita masukkan ke dalam pending.
Nah, wolo ini sendiri fungsinya adalah sebagai penyangga songgo pocong. Setelah wolo terbentuk, kemudian kita letakkan songgo pocong di bawah pending. Nah, sisa dari songgo pocong tadi kita kedepankan. Sisanya kurang lebih untuk yang bagian ke depan ini kurang lebih adalah 2 jengkal. Nah, untuk memperketat songgo pocong ini, wolo yang tadi kita udah buat, yang kita masukkan ke dalam pending, kita tarik, lalu kita ketatkan di bagian bawah sini menggunakan jarum pentul. Selanjutnya kita pasangkan kalung sangsang. Nah, selanjutnya kita pasang buntal. Usahakan kanan kiri sama. Selanjutnya kita pasang kelat bahu. Nah, untuk memasang kelat bahu ini naganya menghadap ke belakang. Caranya adalah dari pundak ini kurang lebih 1 tebah. Nah, cukup sekian tutorial dari kami, yaitu tentang pemasangan dodot atau kampuh untuk pengantin putri tata rias pengantin Jogja Pais Ageng. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan bagikan sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.